Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kembali bertemu sama Pak Adi. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ayo kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Video kali ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, dan subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran ini kita akan belajar pembelajaran 1 mengenai IPS. Tujuan kita belajar itu mengetahui peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Dan kita akan belajar mengenai tentang IPA. Tujuan kita itu mengenal magnet, kita mengetahui jenis magnet, dan mengetahui bentuk magnet. Dan yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan kita belajar bahasa Indonesia itu mengenal tentang formulir. Peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Negara anggota ASEAN mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda. Agar kebutuhan setiap negara terpenuhi, negara anggota ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN turut serta dalam kerjasama tersebut. Berikut adalah beberapa peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Indonesia termasuk negara pendiri pusat promosi ASEAN di Tokyo, Jepang. Pusat promosi ASEAN bertugas mengembangkan serta mempromosikan bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pusat promosi ASEAN dibuka untuk meningkatkan ekspor produk negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, adanya pusat promosi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan arus wisata dan penanaman modal dari Jepang ke negara anggota ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Indonesia aktif bekerjasama dengan sesama negara anggota ASEAN dalam mengelola barang sejenis. Contoh, barang sejenis yang dikelola adalah karet alam, kelapa sawit, dan tuna. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Kerjasama juga dijalin untuk menghadapi isu-isu global terkait barang sejenis. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Indonesia termasuk negara penyedia cadangan pangan ASEAN. Selain Indonesia, negara penyedia cadangan pangan ASEAN adalah Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Cadangan pangan tersebut disiapkan untuk kondisi darurat, meliputi bencana dan krisis makanan di wilayah ASEAN. Yang keempat, membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Indonesia berperan dalam berbentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN. Komite tersebut berada di bawah naungan COIMA, Committee on Industry, Mining and Energy. COIMI bergerak dalam bidang industri, pertambangan, dan energi. COIMI berkedudukan di Filipina. Yang kelima, membangun proyek industri bersama. Indonesia berperan dalam mendirikan proyek industri bersama. Contoh, proyek industri bersama yang sudah dijalani adalah pabrik pupuk di Aceh dan Malaysia. Selain itu, ada pabrik tembaga di Filipina, pabrik diesel di Singapura, proyek vaksin di Singapura, dan proyek abu soda di Thailand. Yang keenam, membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN.
Indonesia berperan dalam mendirikan Koperasi ASEAN atau ACO, ASEAN Cooperative Organization. Koperasi ASEAN bertujuan untuk memperkokoh ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Indonesia berperan membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk pada tahun 1992. Pembentukan AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN Tenggara sebagai tempat produksi yang kompetitif. Dengan adanya AFTA, produk-produk ASEAN diharapkan memiliki daya saing kuat di pasar global. Mengenal magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Magnet pertama kali ditemukan di wilayah Magnesia. Sesuai tempat ditemukannya, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Magnet dapat menarik benda karena mempunyai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet. Kekuatan gaya magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Kekuatan gaya magnet yang paling besar terletak pada kedua ujungnya, yang disebut kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet sering disimbolkan dengan huruf U dari kata utara atau N dari kata north. Sementara itu, kutub selatan magnet disimbolkan dengan huruf S dari kata selatan atau south. Jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah yang berbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh, magnet alam adalah magnet bumi. Bumi mempunyai sifat magnetis pada kedua kutubnya. Sifat magnetis bumi tersebut menyebabkan jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Sementara itu, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, magnet buatan adalah magnet dari besi dan baja yang dapat kita beli di toko. Sifat magnetis pada bahan besi dan baja berbeda. Sifat magnetis pada besi mudah hilang sehingga hanya bersifat sementara. Sebaliknya, sifat magnetis pada baja sulit hilang sehingga cenderung bersifat tetap. Bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang berbentuk seperti batang atau balok. Magnet silinder berbentuk seperti tabung panjang. Magnet jarum berbentuk batang dengan ujung runcing di kedua kutubnya. Magnet U berbentuk seperti huruf U. Magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda. Magnet lingkaran berbentuk seperti kepingan lingkaran. Mengenal formulir. Formulir merupakan daftar isian yang berisi pertanyaan tentang data diri. Formulir dapat dijumpai saat mendaftar atau mengikuti suatu kegiatan. Formulir harus diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri pada formulir berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, alamat, dan nomor telepon. Dengan adanya formulir, penyelenggara kegiatan dapat mengetahui identitas peserta. Contoh formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Ini yang kedua, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang belum jelas, boleh simak lagi videonya dan diulang lagi memutar videonya. Terima kasih.